batu. Dari batang, dari daun, kesuburannya luar biasa. Nggak tahu gimana ini. Kemarin lihat katanya gunung api terbang. Satunya poros gini kan? Iya. Udah tua. Gitu. Ini kakao juga. Dulunya Kakao kakao. yang dulunya ya. Kakao, pepaya, Kopi coklat. Cuma kita diwujudkan saja kakao ini penyakit juga. penyakitnya itu yang luar Luar biasa. biasa di atas. Lalat. Ini yang saya minta teman-teman sekarang jengkol Pak. Tapi main buat bibit lagi bikin yang unggul Boleh. sambungan. Masuk lagi, termasuk pala, masuk lagi. Mumpung nggak ada yang garap, ya Oke. garap. Duitnya biar gimana, biar sugih. Dan aku kesini nih, Pak Jiro mana Pak? Mana, Pak? Ngomong masalah. Iya, banyak ketemu ngomong masalah. Kawan-kawan, hari ini kami di lokasi rehabilitasi hutan dan lahan pada tahun kedua. Kebetulan hadir di tengah-tengah kelompok tani Agromoyo Lestari, Desa Girimoyo, Profesor Haryadi Soekarto dari Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Fakultas Kehutanan Pertanian Bogor. Nah, kita mohon pendapat terkait dengan kegiatan rehabilitasi yang dilakukan oleh kawan-kawan kelompok tani di Girimoyo. Prof, setelah jalan-jalan ke lokasi RHL, ini adalah lokasi P1 atau tahun kedua. Dari tanamannya memang saat ini yang kita lihat alpukat. Menurut Profesor, karena pilihannya adalah pilihan masyarakat sendiri, apakah alpukat ini sesuai dengan tanaman yang bisa ditanam di kawasan hutan atau mungkin ada saran lain? Monggo, Prof. Iya, jadi saya malah mengistilahkan ini RHL sosial, gitu ya, karena persoalan yang dihadapi kehutanan dewasa ini ya, itu tidak seideal tahun 70-80 ya. Kita menghadapi hutan yang pada saat itu sangat murni kayak gitu ya, sehingga pikiran-pikiran ilmuwan pada saat itu ya berdasarkan kenyataan seperti itu. Maka kalau nanam ya pohon, hasilnya kayu gitu ya. Nah, menghadapi situasi kayak Lampung ini kan kita harus melihat situasi di lapangannya. Gitu ya, saya kira Bapak sini sudah lama juga di sini gitu ya. Nggak mungkin lagi menggunakan pikiran yang lama gitu ya. Nah, saya melihat ada dua hal sebenarnya. Yang pertama, pertanyaan kaitannya dengan apokat tadi, kalau dilihat dari jumlahnya ya, lalu tutupan kanopinya, ini sebetulnya adalah fungsi hutan begitu, yang memastikan kalau lihat dampak, ini dampak konservasinya tinggi juga gitu ya. Nah, tapi yang penting bagi orang kehutanan yang lama cara pikirnya tadi itu adalah ini adalah proses transisi sebetulnya Kak, saya lihat ya. Transisi dari tadinya itu apa ini? Dulu malah ada coklat gitu ya, dulu ada, sekarang kita lihat pisang di sini gitu. Kemudian kita ingin memastikan bahwa fungsi hutan di masa depan itu menjadi baik gitu ya, karena bapak-bapak juga perlu kondisi lingkungan. Nah, transisi seperti itu sangat mungkin dilakukan justru ketika tanaman yang ditanam ini memenuhi kebutuhan petani gitu. Jadi nggak bisa juga pakai dalil tahun 80-an dulu gitu ya. Nah, biasanya orang yang menolak itu di kehutanan itu dalilnya dalil lama itu Pak. Kira-kira gitu, nggak lihat kenyataan ini. Tapi benar ya, Prof ya? Nah, tentu Dalil itu benar sebenarnya. pada saat itu gitu ya, benar pada saat itu. Tidak benar. Nah, tapi pada saat sekarang kita harus betul-betul menguasai kondisi di lapangan. Nah, oleh karena itu sebenarnya proses yang baik adalah proses, istilah saya itu memetakan sosial gitu ya. Makanya tadi saya namai RHL sosial. Jadi kita lihat sebetulnya hubungan antara kehutanan dengan masyarakat itu dengan proses, dengan ngopi-ngopi bareng tadi itu untuk sambung rasa begitu, memastikan bagaimana sebenarnya masyarakat ini akhirnya juga punya resiko gitu ya atas kawasan hutannya, kemudian atas harapan ekonomi yang diperolehnya begitu. Nah, oleh karena itu nggak bisa juga gaya drop-dropan itu. Bibitnya dari pemerintah, petaninya nanam dikasih upah, tapi nggak punya tanggung jawab apa-apa gitu. Akhirnya juga kita tahu dicabutin semua kan, kira-kira gitu ya. Nah, itu sudah masa lalu menurut saya. Jadi proses ini adalah proses masa depan. Nah, tentu setiap proses itu pasti nggak sempurna 100%. Nanti ketika kita menghadapi apokat
dengan rapat, dengan produksi baik gitu ya, tiba-tiba ada hama. Dan saya kira para petani juga tahu pengalaman masa lalu, ya kenapa dulu komoditi ini maju terus enggak, gitu ya. Pernah ada komoditi maju enggak, dan itu salah satunya adalah hama. Oleh karena itu agenda bagi petani ke depan juga mengantisipasi sebenarnya. Ini apokat sampai berapa tahun ya ke depan gitu ya, dan akan ganti apa lagi gitu. Nah itu unsur-unsur kaitannya dengan hama, kaitannya juga dengan perdagangan gitu ya. Ya ketika sekarang apokat produksi nggak boleh banyak-banyak juga sebetulnya. Karena kalau banyak di konsumen harga turun. Nah kayak gitu-gitu. Mesti juga ada variasi produksinya. Gitu. Apa sih variasinya itu menjadi PR juga untuk memastikan stabilitas ke depan. Nah saya kira demikian, dan untuk yang di Lampung ini saya pikir sudah on the track istilahnya ya. Sudah bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kondisinya begitu. Nah hal seperti ini nih mestinya menjadi kebijakan kalau bayangan saya dari sisi itu ya, untuk bisa ditularkan ke tempat lain, tapi juga nggak persis sama seperti ini. Karena sosialnya beda-beda juga. Yang diinginkan petaninya juga lain-lain juga gitu. Nggak bisa kemudian di tempat lain terus apokat gitu, nggak bisa. Tergantung kebutuhan di sana gitu. Nah itu proses komunikasi antara birokrasi dengan masyarakat jadi penting sekali gitu ya. Nah dari situlah saya tadi mengambil judul RHL sosial itu. Saya kira begitu. Terima kasih Prof. Banyak masukan dari teman-teman. Mungkin Pak Kades bisa memberikan sebuah pernyataan dari kebanggaan sebagai desa yang sudah RHL-nya sukses. Baik, pertama saya sampaikan ucapan terima kasih atas kunjungannya, kehadirannya Prof. Kemudian kita sudah melakukan kunjungan di beberapa tempat, ya seperti inilah Girimulyo. Sesuai dengan program pemerintah untuk saat ini tentu disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Maka di tahun 2020 ini kita bentuk Agro Mulia Lestari bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya tetapi tetap melestarikan lingkungannya. Maka alpukatlah yang menjadi pilihan sebagai solusi konflik untuk penanaman bagi petani itu sendiri. Kemudian untuk menuju kesempurnaan tentunya sangat jauh, sehingga kami butuhkan bimbingan dan binaan baik dari instansi BPDAS maupun pihak kehutanan, lingkungan hidup, dan dari universitas. Tentunya hal-hal semacam itu harapan kami mampu membawa Girimulyo ke depan yang lebih baik, Pak. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Pak Kades, Bapak Ibu, ibunya nggak ada. Ini petani. Kawan semua kita buat, ya mana tadi? Ayo. Pak Mawi. Pak Mawi, langsung spontan. Oke Pak, kalau saya tanya, Pak ya apa kabar, sehat ya Pak ya? Kalau saya tanya apa kabar, sehat. Siapa kita? Petani muda keren. Ya. Ini muda tren. Keren Pak, keren Pak. Oh keren, oke. Keren Pak. Petani muda keren. Ini kostumnya ini Prof. Ya, ya. Oh oke, oh itu tuh. Oke. Oh, iya. Ya, semuanya, boleh izin Pak Prof. Nah. Apa kabar? Sehat. Apa kabar? Sehat. Siapa kita? Petani muda keren. Ini masalah membuang duit itu kemana? Kita mau sumbang duit Pak masalahnya nanti. Nanti banyak duit kawin lagi. Masalah lagi. Itu tadi. Itu udah selalu Pak Iki. Ini provokator aku dipanggil Pak Iki, nggak ada yang undangan kok. Buang duit nih. Nah ini contoh tadi tuh, setting yang belum dipotong. Ini dengan ini tanamannya. Oh ini setting yang masih asli kok. Seedling. Belum dipotong. Nah yang dipotong itu kan ini sudah begini dipotong. Dipotong. Iya. Sisir. Kalau ini memang asli tadi. Karakternya ini Prof. Jadi kok kita membedakan tanaman lain di sini. Posisi ini pasti berbeda dengan jenis yang lain apapun sampai hari ini. Terus buahnya kan bergantungan. Kalau yang lain kan satu tangkai, 3, 4, 5. Ini enggak mau sampai ke bawah. Sama ininya Pak Kilat. Paling musik. Dibandingkan ini kan nggak bisa. Ini kusem ini Pak. Kalau yang lokal. Jadi kalau kena hujan atau kena panas jangan kilat. Ini sengaja jadi model Prof. Jadi kalau ada petani dari luar yang agak sini, kita bawa ke sini. Ini loh batu Aja. seperti ini. Ini tanpa hauka. Dan bahauka. Hauka Prof. Nanamnya harus pakai tunggal ini. Kau kahwat. Hauka.
Tapi beliau kepengen naik haji plus, jadi pas. Janjinya gini, Pak. Nanti kalau saya ini dia mau ngajak saya. Nah. Sama saya juga. Baru mau nabi. Tapi siap loh Pak. Kan yang kita di sana, Pak ya. Satu pesawat dibayar semua nanti. Kalau pede gini Pak, di rumah di mana, saya goyon aja terus Pak. Makanya nggak jenuh ngobrol. Iya. Jadi nggak terasa tiba-tiba subuh aja gitu ya. Memang membuat kangen sampean. Nggak ketemu Pak, coba ada kawan ngopi ya. Oh iya, mau Pak. Ini jalan tanam berapa pagi? 6 kali 4. 6 kali 4. Oh, sama dengan kayak 25. Tapi yang kali 4 ya. di ini beda lagi yang 2022. Pengen gandul nih ya? Ini sing teng mriki niki. Mandap. Pinten, Pak? 8 kali 3 di 3. Nggih, sama ketemu nih. Populasi datang. Yang penting populasinya pada datang selesai. Tapi itu kan harusnya kita sesuaikan. Ini kan ada 8 kali 3, 10 kali 2,5. Kemudian karena kondisi di sini angin itu kencang kemarin enggak roboh, tidak salahnya kita membuat semacam segitiga itu untuk mengurangi angin. Apapun tempat. Bahasa Jawa untuk walang. Untuk walang segitiga. Kalau di lokasi tanahan itu Pak dikasih batu seperti ini saja hasilnya bagus, apalagi ini sudah kebatuan, maka ya Di bawah itu nyimpen lama, kelembapannya cukup. Hanya hijau Saya ini kan nutrien tinggi. Dan juga tembus juga karena pohon-pohon gede itu Nggih. kan nggak mati hujan. Biasanya kan harus mati kan. Bisa tembus ke bawah. Sehat Pak. jagung itu kalau tidak nyampe bulanan